Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman Islam yang kalau diukur dengan rupiah tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai. Walaupun yang ada pada kita masing-masing ini berbeda-beda ini. Salah satu perwujudan syukur kita adalah kita berdayakan nikmat kesehatan untuk memperhatikan penjelasan tentang Islam yang kita anut, atau mungkin juga orang yang ingin menganut agama Islam, ya, supaya pemahaman kita semakin hari semakin meningkat, karena pemahaman yang meningkat akan menimbulkan, akan membuahkan keyakinan yang berubah meningkat, yang ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi tingkah laku kita, lalu kebahagiaan kita juga akan meningkat ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tujuan diturunkannya agama. Walaupun dalam sejarahnya orang memahami agama berbeda-beda, karena term agama atau istilah agama atau ad-din dalam bahasa Arabnya itu bervariasi pengertiannya, bergantung konsep agama yang ditawarkan di dunia mana ini. Antara konsep agama yang ditawarkan di Eropa misalnya, ya, berbeda dengan yang ditawarkan di dunia Islam misalnya ini. Nah, oleh karena itu wajar kalau lalu konsep agama mempunyai pengertian yang berbeda-beda, sehingga pengaruhnya kepada manusia juga berbeda-beda ini. Ada yang lari dari agama, ada juga yang justru mendekat kepada agama. Saya kira wajar aja kedua sikap itu, karena persepsi itu yang mempengaruhi sikap orang tersebut ini. Nah, tapi saya akan berbicara tentang agama dalam pandangan Islam, ya, yaitu agama yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, sejak nabi atau rasul pertama sampai nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW ini. Nah, sebenarnya para ulama sudah membahas, ya, tentang tujuan agama diturunkan ini. Ya. Semula orang beranggapan bahwa agama diturunkan itu sedikit mengganggu kepentingan mereka ini. Di setiap umat, ya, di setiap umat diutus rasul, lalu umat yang ada di zamannya, di sekitarnya, senantiasa berkomentar negatif. Itu menggambarkan bahwa ajaran yang dibawa oleh para rasul ini tidak segera diterima ini. Al-Quran merekam, ya, kejadian masa lalu diringkas dalam satu ayat, disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 52.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Dalam bahasa kita kurang lebihnya demikianlah, tidak datang seorang rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka kecuali mereka berkata bahwa rasul itu adalah seorang tukang sihir atau orang yang gila atau kemasukan jin ini. Nah, itu komentar mereka ini. Di sini dikatakan tidak datang seorang rasul pun sebelum mereka, ya, kepada orang sebelum mereka, sebelum Muhammad, dari rasul pertama sampai sebelum Muhammad, ya, sampai Isa misalnya, ya, kecuali dikomentari, ya, sahirun au majnun. Rasul itu adalah tukang sihir atau orang yang gila ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa Rasul diutus tidak lain adalah membawa petunjuk buat semua manusia ini. Nah, ajaran yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasul dan disampaikan kepada umatnya memang banyak sekali, dalam arti wujudnya banyak ini. Ya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad, ya, sebagai Rasul terakhir itu membawa ajaran yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam Alkitab Al-Quran, maka kita tahu bahwa Al-Quran itu ada 30 juz atau 114 surat. Itu menggambarkan memang cukup banyak ini. Tetapi para ulama telah berusaha keras untuk mempermudah pemahaman terhadap agama atau wahyu yang Allah turunkan sebagai petunjuk buat semua manusia ini menjadi sederhana. Jadi penyederhanaan oleh para ulama terhadap ajaran wahyu ini yang perlu kita pahami supaya kita memahami Al-Quran atau Alkitab ini tidak terlalu sulit. Nah, salah seorang ulama, ya, namanya Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Muhadzab As-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf bi Ibni Abdissalam, seorang ulama yang terkenal, sering disebut dengan Ibnu Abdissalam atau Izzuddin Abdussalam. Nah, Al-Aiz bin Abdussalam ini adalah seorang ulama yang hidup di abad 6 dan 7, karena lahir di tahun 577 atau ada yang mengatakan 578 dan meninggal pada tahun 660. Jadi kalau kita bandingkan dengan Ibnu Qayyim misalnya, ya, ini jauh lebih ya hampir 1 abad sebelumnya ini. Kalau Ibnu Qayyim itu hidup di abad 8, ya, karena beliau meninggal tahun 791, maka kedua ulama ini termasuk ulama yang telah bekerja keras untuk menyederhanakan bagaimana ajaran yang panjang itu, yang sangat luas itu, disederhanakan menjadi sebuah ungkapan yang di dalam kitabnya, ya, dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, lalu menjadi jalbu masalihid darain wa dar'u mafasidihima. Nah, ini sebuah ungkapan yang merupakan penyederhanaan dari seluruh
ajaran yang dibawa oleh para nabi, yang diabadikan dalam kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Al-Quran, Alkitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Nah, ungkapan jalbu masalihid darwain wa dar'u mafasidihima, inilah sebuah ungkapan yang bisa dikatakan sebagai kacamata ya, sebagai metode juga bisa ya, metode untuk melihat sebenarnya apa toh ajaran agama ini. Saya kira para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad pun membawa ajaran agama, tujuannya juga untuk jalbu masalihid darwain wa dar'u mafasidihima. Yang kalau dalam bahasa kita terjemahkan menarik kemaslahatan dunia akhirat dan menolak kerusakan keduanya. Nah, keduanya maksudnya dunia akhirat ini. Jadi agama diturunkan tidak lain adalah untuk mengajari kita bagaimana kita mengambil kemaslahatan bagi kita, baik kepentingan kita di dunia ini maupun kepentingan kita nanti di akhirat, serta menolak hal-hal yang merusak diri kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti ini. Nah, itu tujuan agama diturunkan ini. Oleh karena itu, kalau orang bisa memahami prinsip dasar tersebut, yang saya katakan prinsip karena dia bisa dipakai untuk menjelaskan berbagai macam ajaran agama ini. Kalau orang tidak memahami prinsip tersebut, biasanya lalu menganggap agama itu sulit, agama itu berat, agama itu sangat luas ini. Nah, tetapi ketika orang menyadari bahwa yang namanya kemaslahatan, ya, itu bisa diketahui oleh siapapun orangnya, baik orang itu hidup di kota, di desa, orang besar, orang kecil, ya. Begitu juga kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi, baik terkait dengan urusan dunianya maupun urusan akhiratnya ini. Ini bisa diketahui oleh hampir semua orang ini. Nah, bagaimana penjelasan lebih detailnya itu insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya sampaikan ini. Nah, terkait dengan ungkapan penyederhanaan dari ayat tersebut, dari berbagai macam ayat tersebut, ada satu ayat yang bisa disandingkan dengan ungkapan tersebut yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, surat ke-98 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya secara lurus dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, dan itulah agama umat yang lurus ini. Nah, jadi agama sebenarnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ya, coba kalau mengambil atau menarik kemaslahatan, menolak kerusakan, itu semua usaha manusia kan dalam rangka untuk itu. Orang beragama atau tak beragama itu sebenarnya prinsipnya sama, ya, karena prinsip agama itu sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan watak asli manusia sebagai makhluk yang paling tinggi kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain ini. Nah, saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang inti daripada ajaran Islam jika disederhanakan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.